Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Hanifa dari kelas Manajemen H. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Seminar Manajemen Operasional. Saya mengambil tema manajemen kualitas atau mutu. Sebelumnya, apa itu manajemen kualitas? Manajemen kualitas yang dikenal dengan manajemen quality dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Selain itu, ada definisi lain yang menjelaskan bahwa sistem manajemen dalam menjaga kualitas atau mutu adalah sebuah sistem manajemen yang lebih mengedepankan kualitas sebagai strategi bisnis yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang melibatkan seluruh sumber daya manusia di perusahaan. Manajemen kualitas ini memiliki suatu fungsi, yaitu sebagai sebuah acuan atau tolak ukur dalam mengelola kualitas yang diberikan oleh suatu perusahaan, organisasi maupun badan usaha. Hal ini akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerja seluruh anggota perusahaan dalam menjalankan tugasnya masing-masing guna mencapai tujuan dan visi dari perusahaan tersebut. Selain itu, apa sajakah tujuan dari manajemen kualitas? Tujuan dari manajemen kualitas diantaranya menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien, dan yang terakhir memberikan inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Adapun secara umum, perusahaan menerapkan manajemen kualitas dengan tujuan agar semua proses yang terjadi dalam perusahaan, seperti produk akhir yang dihasilkan, mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan, dan agar biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi dapat berjalan secara efisien sesuai dengan apa yang direncanakan. Menurut Prawiro Sentono tahun 2007 halaman 77. Manfaat yang dapat diperoleh dari manajemen kualitas ini diantaranya adalah: 1. Memberikan kepuasan kepada para pelanggan sehingga menjaga kepercayaan terhadap perusahaan. Yang kedua, meningkatkan standar kerja dalam perusahaan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa motivasi dalam diri karyawan. Dan yang terakhir, menjaga nama baik perusahaan. Selain itu, manfaat yang diperoleh perusahaan dari manajemen kualitas menurut Tampu Bolon tahun 2004 halaman 82 adalah dapat membantu perusahaan dalam menempatkan posisinya di pasaran. Lalu bagaimanakah proses manajemen kualitas atau mutu di sebuah perusahaan ataupun UMKM? Tahapan yang perlu dilakukan adalah yang pertama, perencanaan dan strategi mutu. Untuk mencapai suatu tujuan, diperlukan proses perencanaan dan strategi yang matang agar keputusan-keputusan yang diambil dapat lebih terarah dan sesuai dengan harapan. Hal ini dilakukan agar kualitas atau mutu yang diinginkan dapat tercapai dan memenuhi standar yang berlaku. Dan yang kedua, ada implementasi perencanaan atau mutu. Setelah kita melakukan perencanaan dan strategi, barulah kita mengimplementasi atau mengaplikasikan perencanaan tersebut, seperti standar pengerjaan atau produksinya bagaimana dan pengecekan kualitas terhadap suatu produk tersebut. Setelah itu, barulah kita mengevaluasi hasil dari perencanaan dan pengimplementasian perencanaan mutu. Dalam evaluasi ini, kita melihat respon dari pelanggan atau konsumen. Lalu ke pengembangan atau perbaikan. Apabila pengembangan atau perbaikan ini adalah hasil evaluasi mutu. Apabila respon pelanggan itu baik, maka kita akan melakukan pengembangan terhadap produk tersebut. Dan apabila respon dari pelanggan itu kurang baik atau kurang memuaskan, maka kita lakukan perbaikan terhadap produk tersebut. Jadi dalam tahapan ini harus dilakukan secara berurutan, dari perencanaan, implementasi, evaluasi, sampai pengembangan ini dilakukan secara berurutan agar menghasilkan suatu produk yang berkualitas. Adapun langkah-langkah pengimplementasian manajemen kualitas atau mutu, yang pertama,
Tanamkan satu falsafah kualitas. Yang kedua, manajemen harus membimbing dan menunjukkan kepemimpinan yang bermutu. Yang ketiga, manajemen dapat mengadakan perubahan atau modifikasi terhadap sistem yang ada. Dan yang terakhir, memberikan pendidikan, pelatihan, dan pemberdayaan kepada seluruh karyawan. Ini menurut Harjo Sodarmo tahun 1996, halaman 39 sampai 41. Adapun cara mengukur performasi kualitas dari hasil pengimplementasian manajemen kualitas ini, yang pertama, menurut Gaspers dalam Nasution tahun 2005 halaman 122 sampai 123, pada tingkat proses. Pengukuran pada tingkat proses mengukur setiap langkah atau aktivitas dalam proses dan karakteristik input yang diserahkan oleh pemasok yang mengendalikan karakteristik output yang diinginkan. Yang kedua, pada tingkat output, mengukur karakteristik output yang dihasilkan dibandingkan dengan spesifikasi karakteristik yang diinginkan pelanggan. Dan yang terakhir, pada tingkat outcome, mengukur bagaimana baiknya suatu produk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan kata lain, mengukur tingkat kepuasan pelanggan dalam mengkonsumsi produk. Ini cara mengukur performasi kualitas dari suatu produk. Setelah kita melakukan berbagai tahapan dalam proses manajemen kualitas, maka otomatis akan menghasilkan suatu produk yang berkualitas sesuai dengan harapan suatu perusahaan. Namun, apa itu produk berkualitas? Produk berkualitas adalah produk yang memiliki tingkat presisi tepat melalui proses efektif dan efisien. Begitu pula dengan produk bernilai artistik tinggi juga diperlukan detail presisi dan proses pemesinan yang efektif dan efisien. Elemen-elemen yang berperan dalam menghasilkan produk yang berkualitas menurut Prawiro Sentono adalah manusia, metode, mesin, bahan, ukuran, dan lingkungan. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dari suatu produk menurut Prawiro Sentono adalah yang pertama, bentuk rancangan dari suatu barang atau jasa. Ini harus menarik. Yang kedua, bahan baku yang digunakan harus yang berkualitas. Yang ketiga, cara atau proses pembuatannya, itu teknologi yang digunakannya harus yang baik dan berkualitas. Yang keempat, cara menjual atau cara mengirimnya. Dalam hal ini, cara melayani konsumennya harus dengan baik. Dan yang terakhir, digunakan atau dipakainya barang atau jasa tersebut oleh konsumennya pun akan baik. Saya menganalisis pengaruh manajemen kualitas terhadap proses dan pengimplementasian kualitas pada usaha kecil menengah mikro di Desa Pusakasari, yaitu UMKM Keripik Pisang Lestari yang berlokasi di Dusun Lande, Desa Pusakasari. Pengaruh manajemen kualitas terhadap proses dan pengimplementasiannya baik dan ada kemajuan, karena dalam prosesnya dimulai dari perencanaan strategi, pengimplementasian sampai dengan evaluasi sudah dijalankan dengan baik, meskipun masih ada yang kurang optimal dalam menjalankannya. Adapun dalam hal standar pengerjaan atau pembuatan produk akan menghasilkan produk yang berkualitas dikarenakan proses produksinya baik dan berjalan dengan lancar sesuai perencanaan strategi mutu yang telah direncanakan. Jika sudah sesuai dengan standar mutu, barulah produk akan disebarluaskan kepada konsumen. Apabila pada saat evaluasi mutu respon pada konsumen baik, maka dapat dilakukan perkembangan, dan apabila sebaliknya, maka dapat dilakukan perbaikan terhadap produk tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Mohon maaf bila masih ada kekurangan karena saya masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.